Halo guys, kali ini saya akan masak gulai rebung dan juga ikan. Nah, ini adalah jarang-jarang sekali ya saya masak seperti ini. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak gulai. Nah, bahan-bahannya antara lain ini adalah rebung, saya sudah bersihkan. Kemudian juga ada ikan. Nah, secukupnya saja ya, 4 ekor yang ukuran boleh dibilang sedang ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak besar. Nah, seperti biasa ini dalam kuali ada cabai besar yang sudah dihaluskan. Kemudian juga daun-daunan ya, ada daun kunyit, daun salam, juga daun limau, kemudian juga ada lengkuas, kunyit, jahe dan lain-lain, semuanya sudah dihaluskan ya, dan juga bawang merah, bawang putih. Oke, sekarang saya akan peras kelapa ya, seperti di video-video sebelumnya juga ya. Kelapa saya peras sendiri, saya petik sendiri, keperas sendiri ya, seperti ini ya, dan ini masih baru ya. Dan ikannya juga baru saya beli, jadi semua masih segar. Oke, saya sudah dapatkan santan dan sekarang saya kacau-kacau terlebih dahulu ya, sehingga semua bahan-bahan yang saya masukkan tadi sudah pun bercampur ya, sudah menyatu semua dan kelihatannya sudah pun berubah warna menjadi kemerah-merahan. Saya akan hidupkan api kompor sebentar ya. Nah, saya sudah hidupkan, sudah on kan. Kita tunggu sebentar sehingga bahan-bahan yang dalam kuali ya cukup layu nantinya sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Oke guys, kelihatannya sudah mulai mendidih ya. Nah, warnanya juga sudah berubah. Dan ini ya seperti biasa juga ya, jangan biarkan sampai mengumpal ataupun berbuih ya. Sekali-sekali kita kacau juga. Saya sudah masukkan rebung. Nah, ini rebung saya tidak petik sendiri ya. Ini rebung saya beli di pasar, kira-kira 1 mangkok ukuran kecil ya. Dan ini belum habis lagi ya, masih ada separuh ya. Itu saya beli harganya cuma Rp5.000. Nah, masih tergolong murah kan. Ini adalah di tempat saya di Pasaman Barat, dan saya sendiri tidak begitu pasti ya harganya di lokasi-lokasi di tempat Anda berada. Dan ini rebung juga boleh dicari ya di sekitaran sini, karena juga di tempat saya sini ya ada pohon bambu. Jadi rebungnya itu ada, tapi ya karena saya tidak biasa cari sendiri ya rebung nih ya, atau petik sendiri. Jadi kebetulan saya ke pasar, saya nemu yang jual rebung, langsung saya beli gitu ya. Karena ini juga masih tergolong murah, cuman 5.000. Boleh ya kalau ukuran saya seperti ini 2 kali masak, kira-kira seperti itu ya. Karena yang saya masak ini separuh ya, masih ada lagi sisanya separuh. Oke, seperti biasa juga ya, sekali-sekali kita kacau ataupun kita aduk-aduk ya. Jangan biarkan sampai kuahnya mengumpal ataupun pecah minyak. Oh ya guys, bercerita sedikit ya, bagi Anda mungkin yang tinggal di desa ataupun di kampung seperti saya ya, kalau kita masak rebung ataupun melihat pohon bambu, dan itu adalah hal yang biasa ya. Dan mungkin bagi Anda yang di luar ataupun di kota besar yang jarang melihat pohon rebung ataupun pohon bambu ya, mungkin terasa sedikit aneh ataupun agak lain ya. Dan ini rebung sebelum dimasak seperti ini yang dijual di pasar itu sudah direbus terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Saya masukkan ikan dulu. Ini ikan nih yang saya masukkan 4 piece ataupun 4 ekor ya, dan ukuran sedang. Dan ikan ini masih segar, saya beli di pasar barusan. Ikan ini saya beli setengah kilo ya, 15.000. Yang kalau tidak salah ya namanya adalah ikan serai, begitu ya kira-kira ya, yang jual bilang ikan serai gitu kalau nggak salah. Ini saya beli setengah kilo, cuman 15.000. Jadi 1 kilonya 30 ya. Saya tidak tahu pasti harga di tempat Anda, tapi di tempat saya di sini di Pasaman Barat
cuman 15.000 setengah kilo. Oke, rebung tadi ya, kembali ke rebung tadi. Rebung tadi direbus terlebih dahulu ya. Dan setelah direbus, kira-kira cukup matang lah ya. Dan itu baru bisa dijual. Biasanya seperti itu ya, yang dijual di pasar-pasar itu sudah direbus terlebih dahulu. Dan kalau kita makan seperti itu pun sudah bisa dimakan ya, karena sudah direbus. Tapi sebagusnya kalau saya sendiri tidak pernah makan seperti itu ya, masih mentah seperti itu, mesti dimasak terlebih dahulu di rumah. Oke, sekarang saya akan terus kacau ya, seperti biasa juga ya. Dan ikan yang saya masukkan barusan juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Dan ini juga jangan terlalu sering dikacau bagian ikan itu ya, karena takut tekstur ikannya akan hancur. Jadi saya kacau yang bagian-bagian pinggir saja ya, seperti ini. Karena ikan ini ya tidak terlalu besar, jadi saya takut nanti ikan ini hancur ya, tidak jumpa lagi daging ikannya. Nah guys, kalau kita tengah masak ataupun lagi sedang masak seperti ini ya, dan terlihat di sini ya asapnya juga berkepul-kepul naik ke atas ya, dan begitu juga dengan aromanya sudah mulai naik, sudah mulai menggoda selera ya, jadi bikin lapar. Kalau kita lagi masak begini, memang seharusnya nasi juga ikut masak sekali ya. Kalau enggak memang keburu lapar ya. Memang di sini kalau kita masak ya, aromanya tuh memang sangat-sangat menggoda. Oke, seterusnya ya, saya juga terus kacau seperti biasa ya, sedikit-sedikit ya, tidak terlalu berombak begitu ya, takut tekstur ikannya akan hancur. Tapi juga tidak boleh dibiarkan nanti menjadi pecah minyak ya. Sekarang saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Nah seperti biasa ya, bagi Anda yang tidak menggunakan ataupun tidak biasa ya menggunakan micin, boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan kalau saya sendiri ya, seperti di video-video sebelumnya, hanya menggunakan 2 resep, yaitu garam dan Ajinomoto. Dan kalau untuk gulai seperti ini ya, saya tidak menggunakan ataupun tidak kasih penyedap rasa. Penyedap rasa itu kalau saya masak tumis. Nah seperti itu ya, karena ini ada cabai ya, karena saya ingin pedas. Kalau penyedap rasa itu kalau menurut saya ya, rasanya lebih sesuai dengan sup ataupun masakan-masakan yang sedikit ada manis-manisnya, seperti itu ya, seperti sayur-sayuran tumis. Oke, terima kasih ya bagian yang sudah bergabung, yang setia dengan channel saya dan selalu menonton video-video saya. Sekali lagi terima kasih. Jika Anda suka, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.